Kan huruf lam ya, jangan terlalu tebal ya, jangan la karena makhraj huruf lam keluar dari pinggir lidah dari bagian depan ya, jadi usahakan agak lebar makhrajnya, jangan la, jangan ditekan di bagian depan saja, jadi la enggak, jadi la. Terus Adek Najwa juga perlu diperhatikan huruf-huruf yang mungkin kemarin Kak Nabila komentarin juga ini, yaitu huruf-huruf yang setelah huruf sukun jangan kasih jeda. Tadi jelas sekali ketika membaca ayahsabu allan yaqdira. Jadi yaqdira ya, jangan terlalu jauh jedahnya ya. Selain itu Masya Allah bacaannya bagus. Untuk Adek Aira Solihah, boleh Kak Nabila baca ayatnya, Adek Aira sambung ya. Ya. Siap? Ya, siap. Oke, baik. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Ya, ini lebih bagus ya. Tadi inna la marduduna ya. Tadi agak sedikit panjang ya ketika melafalkan lamnya. Ya. Baik, selain itu coba Kak Nabila pengen dengar kalla idza dukkatil ardu. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ya, baik, Fathallah alaiki, perhatikan huruf dhad ya. Huruf dhad itu tebal, bukan dal yang ditebalkan. Bukan du, tapi du. Ya, jadi mungkin tidak begitu lihat tapi suaranya akan berbeda. Coba Kak Nabila pengen dengar lagi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, tuhadditsu, fa-nya lidahnya boleh dikeluarin sedikit aja. Sedikit komen dari segi irama, ya Aira usahakan konsisten. Jadi apalagi pas di ayat yang panjang tadi di soal terakhir, baca yang pertama semangat, pas makin di bagian lama makin tengah. hilang. Iya Aira tadi suaranya awalnya semangat, lama-lama hilang gitu ya. Abi Amir silakan Bi. Najwa dan Aira. Iya. Abi Amir mendapatkan kamu berdua dari segi suara bagus. Irama juga sederhana, tidak nampak kamu mengangkat suara yang melebihi kemampuan kamu. Jadi irama pun juga kamu tidak dibuat-buat gitu, apa adanya kamu tampil dengan sederhana, itu sudah bagus. Untuk Najwa, Abi Amir melihat kamu seringkali kehilangan nafas tengah jalan, jadi kamu berusaha berhenti di mana kamu tidak mampu, setelah itu kamu ulangi lagi ayat yang kamu tadi berhenti di situ. Nanti belajar cara memulai wakafnya gimana, itu penting sekali karena ketika salah wakaf, salah makna. Ya, itu. Wah, Masya Allah. Terima kasih Abi Amir Faisal. Terima kasih Dewan Juri. Boleh tepuk tangan dong untuk Dewan Juri kita. Kalau begitu Najwa boleh peluk mamahnya. Bilang makasih ke mama. Iya, alhamdulillah. Ya, Najwa boleh ucapkan salam karena Kak Irfan mau ngobrol dengan Aira dan juga Kak Tantan dulu. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Najwa, boleh tepuk tangan untuk Najwa. Nah, Aira, Kak Tantan boleh bergabung bersama Kak Irfan sini. Sini Kak. Kak Tantan sudah bersama dengan Aira berapa lama? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Tapi kok sudah dekat sekali? Jadi awalnya itu tadinya sekamar sama anak SMP kelas 9. Siapa tuh? Saya. Nah, kemudian diamanahkan oleh pengasuh yayasan untuk mendidik Aira, membimbing Aira dari kemandiriannya. Nah, akhirnya tadinya saya menolak. Saya nggak mau gitu karena saya pikir ribet ya. Malamnya itu saya dikasih mimpi ngurus Aira dan akhirnya paginya saya iyakan. Ya udah Bunda, saya mau. Sampai akhir ini kayak ngerasa kayak adik sendiri. Justru bersyukur sekarang. Iya. Dan justru dari Aira banyak sekali belajar. Iya, Max. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sosok Aira ini? Gimana ya, meskipun dia punya kekurangan ya, tapi daya hafalnya itu luar biasa gitu. Waktu itu pernah disuruh tes Ar-Rahman. Malamnya saya setelkan murotal Ar-Rahman. Besok paginya sudah hafal. Masya Allah, satu malam saja? Iya.
Mau minta maaf gak ke Aira dulu sempat menolak? Itu bisa membuat lebih lega loh. Coba sampaikan saja. Coba, boleh sekarang coba. Tantan ya. Kalau dulu Kak Tantan gak mau ngurus Aira. Kalau Kak Tantan suka kesel sama Aira. Kak Tantan suka gak sabaran sama Aira. Aira ini pemirsa, seorang anak yang luar biasa. Di usia 2 tahunnya, ayahnya meninggalkannya, entah kemana. Dan pada saat yang sama pun, ibunya meninggal dunia. Aira akhirnya tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya. Kemudian neneknya pun meninggal dunia. Sang kakek yang sudah usia renta, merasa kurang mampu untuk mendampingi Aira. Akhirnya Aira dititipkanlah ke yayasan dan bertemu dengan Kak Tantan. Betul Aira ya? Saya senang sekali dengan Aira, tapi ada kata yang harus kita perbaiki. Iya. Aira ini sebenarnya tidak memiliki kekurangan. Yang memiliki kekurangan adalah diri kita. Terus yang kedua, melalui mimpi beliau tadi, kata beliau bermimpi, beliau mengurusi Aira. Itu sebenarnya mimpi itu, kata Nabi, kembali kepada 3 hal. Mimpi itu dari Allah, dan itu ada tafsirnya. Kadang-kadang itu ada isyarat. Kita mimpi orang yang sudah wafat, datang dalam mimpi kita, meminta kita melaksanakan hal-hal yang baik. Melakukan sebuah pesan yang baik. Kalau sesuai dengan syariat, kita harus segera lakukan. Karena itu mimpi baik dari Allah. Dan ada orang berusaha mewujudkan mimpi seperti beliau. Pernah bermimpi mengurusi Aira, ternyata beliau berusaha mewujudkan mimpinya. Bukan beliau sekedar menafsirkan mimpi. Boleh kita bermimpi, tapi jangan kita hidup dalam mimpi. Masya Allah. Dan diinformasikan kemarin juga kita sudah lihat tayangan di yayasan juga yang mendampingi Aira juga seorang tunanetra. Luar biasa. Ustadz Ismail, betul ya? Ismail. Ustadz Ismail. Iya, Ustadz Ismail. Sudah berapa lama Ustadz Ismail di yayasan tersebut? Boleh tahu? Kalau untuk pendiriannya itu sudah lumayan beberapa tahun lamanya. Dan kebetulan beliau juga meskipun tunanetra tapi alhamdulillah sudah S2. Dan juga Allah. hafiz 30 juz. Masya Allah. Jadi berawal dari beliau mengajar ngaji yatim piatu dan akhirnya tergerak hatinya untuk membuat yayasan. Ya Allah. Dan Kak Tantan bersama dengan Aira juga tinggal di sana. Iya, tinggal di sana. Mau menyampaikan apa kepada Ustadz Ismail? Mau bilang terima kasih banyak untuk Abah Ismail yang udah memberikan fasilitas untuk yatim piatu dan duafa, dan kebaikannya yang selalu menolong sama santri lain, yang selalu ada, selalu membimbing dalam kebaikan, mengajarkan suatu hal-hal baik. Kak Tantan, sampaikan langsung saja ya, sebentar. Ustadz Ismail ada di tengah-tengah kita. Nama siapa? Ada Abah Aira, kangen gak? Namanya siapa? Abah Aira, Abah Ismail. kakek Aira. Aira, ada Ustadz loh. Coba salamnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ini Abah sama kakeknya. Ini Pak. Ada kakek Nih, Aira. Aira, ada kakek juga loh di Ada sini loh. kakek juga. Abah. Nih, sini, Alhamdulillah. nak. Alhamdulillah. Siapa? Incu kasabaraha Aira teh. Oh, cucu ke-8. Ya, mamahnya Aira juga meninggal dunia. Irma, nama. Dia dirawat ku neneknya dan neneknya Meninggal juga. Sebarat genep tahun intinya gitu kan. Ngantunkeun oke. Ngantunkeun. Ya Allah. Nasib bapak jantan anu
mata khawatir nak kayak narasku nasibna wae Pak ya Allah. Insya Allah anak soleh seperti Imam penghafal Al-Quran baik yang sayang ya. Ustaz Ismail, saya Irfan Hakim. Kak Irfan. Iya. Alhamdulillah. Senang bisa bertemu dengan Ustaz Ismail. Anak-anak biasa manggil Ustaz apa? Abah. Abah. Sehat Abah? Alhamdulillah. Abah, saya kagum sama Abah. Bisa tergerak untuk mengumpulkan teman-teman duafa yang kekurangan. Alhamdulillah, saya itu kan 2008 pulang kampung. Sebelumnya saya tinggal di Jakarta bersama istri dan ketika pulang kampung itu ada satu hal yang saya lihat. Anak-anak yatim di kampung saya di Rengas Dengklok di Karawang itu, nah kebetulan waktu itu saya membuka pengajian pada maghrib mulai dari 10 anak sampai 100 anak yang ngaji dengan saya. Jadi saya ngajar sendirian 100 anak. Masya Allah. Dan sesudah ngaji itu biasanya mereka sebagian nggak pada pulang nginep di rumah saya. Padahal waktu itu saya belum punya rumah, numpang juga rumah saya. Ya Allah, terus? Di rumah ayah angkat saya. Kita ngobrol lah kalau sebelum tidur itu ada yang cerita. Waktu itu saya masih dipanggilnya AA gitu kan, belum Abah. AA katanya saya di rumah 7 anak yatim yang ngasuh neneknya. Kalau makan mie 1 dibagi 7, ya Allah. dibanyakin kuahnya. Kita terenyuh saya dengan istri waktu itu, akhirnya udah kita rekrut ini dari 7 anak itu 5 anak kita rekrut, tinggal di rumah saya dan kita ngambil 3 anak yatim lagi dari keluarga yang lain. Jadi awal 8 anak di tempat atau rumah yang tempat saya sendiri numpang. Ya, sekarang ada berapa? Sekarang yang mukim ada 105. Bah, mau tanya, kalau Aira kan tidak bisa melihatnya, hilang penglihatan itu dari lahir katanya ya? Lahir, betul. Betul ya? Betul. Pak, kalau maaf sekali, kalau Abah tadi saya dengar saya melihat, emang Abah maaf sekali, pernah melihat sebelumnya? Alhamdulillah saya sampai kelas 3 SMA, Kak Irfan masih melihat. Terus apa yang terjadi? Waktu itu terjadi kecelakaan, mata saya sebelah kiri kena senapan angin, ketembak. Astagfirullahaladzim. Lantas infeksi dan akhirnya dua-duanya syaraf matanya. Oh bisa putus. merembet ke sebelahnya ya? Karena infeksi syaraf. Tapi saya sangat bersyukur, justru ketika saya sudah jadi tunanetra saya malah bisa hatam 30 juz. Jadi justru bersyukur? Sangat bersyukur. Di awal ketika itu terjadi, apakah waktu itu tidak... sempat shock juga kalau di awal gitu kan. Syekh. Saya hanya ingin mengutarakan apabila manusia itu kehilangan nikmat baru merasakan harganya nikmat. Kadang-kadang kita merasa mudarat bagi kita, ternyata itu manfaat. Beliau bersyukur tidak bisa melihat maksiat, tidak bisa melihat dosa, tidak bisa melihat kebohongan-kebohongan yang di sekitarnya, dunia yang penuh dengan sandiwara. Tapi subhanallah, Allah berikan kelebihan, beliau bisa menghafal Quran. Dari beliau kita bisa belajar orang hebat seperti beliau. Dicabut kenikmatannya, limbung, kecewa itu manusiawi. Setelah itu berubah dengan rasa bersyukur. Karena dalam penglihatannya beliau jadi lebih fokus dan terhindar dari dosa penglihatan. Abah, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk ceritanya. Banyak cerita di panggung ini. Kita kembali sesaat lagi. Tetapi Hafiz Indonesia 2021 Cinta Al-Quran. Hai guys, aku lagi di karantina Hafiz Indonesia nih. Sekarang aku lagi mau rojaah bareng Kak Umar. Alif, kakak senang banget lihat kamu. Walaupun sudah puasa seharian, masih aktif dan terus ceria. Iya dong Kak, keadaan pandemi kayak gini, Bubu selalu memberikan aku multivitamin nomor 1 di Indonesia. Pasti Sakatonik ABC ya? Bener banget Kak Umar. Sakatonik ABC ini selalu melindungi aku dari luar dan dalam. Sakatonik ABC ini juga banyak kandungan vitaminnya loh. Ada vitamin A, B, C, D, dan E. Oh iya, Sakatonik ABC ada 4 varian rasa. Ada varian antariksa, rasa tutti frutti, dan yang alfabet ada stroberi, anggur, jeruk, dan gummy. Wah, aku dapat huruf A.
Tapi boleh diminum setiap hari nggak, Kak? Sakatonik ABC ini kan vitamin, bukan obat. Jadi boleh diminum setiap hari. Kalau lagi Ramadan gini, Sakatonik ABC bisa diminum saat berbuka dan sahur. Dan insya Allah terhindar dari penyakit atau virus. Asik! Aku jadi terlindungi luar dan dalam setiap saat. Ajarin Kak Umar gerakan ABC dong, biar semangat kayak kamu. Jangan lupa. A. Aku jaga jarak aman. B. Bawa dan pakai masker. C. Cuci tangan dengan sabun. Wah, keren. Keren banget kamu, Alif.